dikomentari oleh para ulama sebagai buku sejarah yang banyak kebohongan, yang di dalamnya dicampur dengan khurafat-khurafat dan mitos yang tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa orang ini punya kecenderungan kepada Syiah. Maka Ustadz, please, mohon, cek lagi referensi Anda. Saya khawatir kalau kemudian Anda menyebarkan yang salah kepada kaum muslimin, lalu mereka membangun agama mereka di atas referensi-referensi Syiah yang di dalamnya ada khurafat, kebid'ahan, bahkan ilhad. Tanda tanya besar yang kedua, ini masih besar. Ustadz menjadikan sebuah buku yang Ustadz tidak tahu nama pengarangnya. Karena tidak tahu pengarangnya, lalu kemudian Ustadz masih mencari lagi, ini siapa ya namanya? Namanya Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam, musik dan lagu dalam timbangan Islam. Ini pengarangnya, kalau teman-teman lihat, sudah gitu ketika dibaca salah lagi penyebutan namanya. Abdullah bin Mustad Al-Hajiz, ini kurang lebih 500 halaman. Kebetulan saya sudah kenal buku ini sejak tahun 2006. Meskipun saya waktu itu masih S1 teknik industri. Apapun saya tutup dulu tirainya karena kata admin di belakang ada ibu-ibu. Ustadz Adi Hidayat yang dirahmati Allah, kitab yang Ustadz jadikan referensi yang kedua adalah Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam. Musik dan lagu di dalam timbangan Islam ini ditulis oleh seorang yang bernama Abdullah bin Yusuf Al-Judayah. Ada yang mengatakan Al-Judayah, ada yang mengatakan Al-Jadiyah. Yang jelas bukan seperti yang Ustadz sebutkan. Abdullah bin Mustad Al-Hajiz. Sebelumnya saya merecall pembicaraan saya di part 2 bahwa saya pertama kali mengenal kajian sunnah, manhaj salaf itu dari guru kami Ustaz Ja'far Umar Khalid. Guru kami Ustaz Ja'far Umar Khalid bahkan sempat terjatuh menghalalkan musik dengan catatan-catatan seperti Ustaz. Beliau jatuh ke dalam pendapat ini di tahun 2006 setelah membaca kitab Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam. Lalu kemudian Allah berikan taufik kepada beliau sekitar tahun 2011-2012 lah. Beliau datang ke Saudi, lalu kemudian bertemu dengan beberapa muridnya Syekh Rabi yang ternyata mereka sudah memegang bantahan kepada kitab Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam ini. Judulnya Ar-Rad 'alal Qardawi wal Judai'. Bukunya seperti ini. Sepulang dari Saudi, Ustadz kami, Al-Ustadz Ja'far Umar Khalid, kemudian merevisi. Beliau mengatakan, sembari mengkaji buku ini, sampai sejauh ini kami menarik kembali fatwa kami bahwa musik itu adalah halal dengan persyaratannya. Sebagai pendapat Ustadz Adi Hidayat yang dirahmati Allah, mohon Ustadz kalau memang sudah menjadikan itu sebagai referensi, Ustadz bisa membaca kembali bantahannya. Karena di dalamnya ada nukilan ijma' para ulama yang begitu banyak tentang keharaman alat-alat musik. Ya, semoga Ustadz berkesempatan untuk membaca bukunya karena PDF-nya juga sudah banyak di internet. Tanda tanya besar yang ketiga, saya sempat mendapati Ustadz mengatakan, iya ini kan ada dalam Bukhari. Tapi antum cek dulu, itu kan hadisnya mu'allaq. Ini di Al-Bukhari, betul. Antum ngaji sampai tamat gak sanadnya? Itu mu'allaq atau musannad? Begitu cara ngajinya, ternyata mu'allaq. Mu'allaq itu ada rawi yang terputus, gak nyambung. Ustadz, mohon antum betul-betul cek kembali referensi antum. Saya pernah membuat bantahannya kira-kira tahun 2019. Beliau zallah karena menghukumi hadisnya dengan dhaif, karena menganggap Al-Imam Al-Bukhari tidak mendengar perkataan ini dari gurunya, yaitu Hisham bin Ammar. Dan yang benar sebagaimana disebutkan banyak ulama bahwa Hisham bin Ammar guru langsungnya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dengan kata qala Hisham. Berikutnya Ustaz, tanda tanya kecil. Seharusnya kan kalau Ustaz memang sudah persiapan, tugas akhir S1 saya pun bahkan dibawa lalu kemudian dicetak sempat. Seharusnya mengecek judul bukunya pun harusnya sempat. Yang benar namanya bukan Mirwajuz Dhahab, namanya Murujuz Dhahab. Kembali ke tanda tanya besar bahwa buku ini ditulis oleh seorang yang berakidah Syiah, Mu'tazilah. Kemudian tanda tanya kecil yang kedua tadi saya sudah sebutkan, sesempat itu juga Ustaz membawa tugas akhir saya, tapi tidak sempat untuk membaca siapa penulis buku Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam. Bahkan setelah dibaca, kemudian nyebutnya pun masih salah. Kalau saya mungkin mahasiswa teknik, mungkin bacanya mungkin masih salah-salah. Saya tidak digelari sebagai orang yang pakar dalam bahasa seperti Ustaz. Mungkin masih bisa dimaklumi. Tanda tanya berikutnya, terserah mau dibilang ini tanda tanya besar atau tanda tanya kecil. Ustaz bikin kajian judulnya Musik dalam Timbangan Al-Quran dan Sunnah. Saya menonton 2 kali. Dan saya dapati bahwa mayoritas dari pembahasan Ustaz itu adalah pada sejarah yang direferensikan kepada buku yang sangat tidak recommended karena penulisnya.
Begitu juga direferensikan kepada sebuah buku yang sudah ada bantahannya yang telak kepada buku tersebut. Dan saya menonton dari seluruh durasinya, itu lebih banyak kepada sastra. Kalau memang kita berkata ini adalah dalam timbangkan Al-Quran dan Sunnah, seharusnya merujuk bagaimana Al-Quran dan Sunnah, lalu tafsir para ulama. Kebanyakan dari yang Ustaz sampaikan, yaitu bukan di timbangan Al-Quran dan Sunnah, tetapi timbangan Al-Mas'udi, timbangan Abdullah bin Yusuf Al-Judai, dan timbangan pengetahuan Ustaz dalam sisi bahasa Arab. Maka Ustaz, antum menyebutkan itu di hadapan madu'ung antum, depan ikhwan-ikhwan kita, kaum muslimin. Mereka itu terkesima dengan istilah-istilah antum, istilah al-hida, al-ma'azif, azaf, kemudian as-sama' dan lain-lain. Mereka terkesima. Antum pakai kitab judulnya apa namanya? Munujuz Zahab, kitab Al-Musiqa wal Mizan fi Mizan Islam, Al-Mas'udi, nama yang antum salah nyebutkannya, Abdullah bin Yusuf Al-Judai. Kemudian antum sebut mu'allaq. Mereka nggak paham. Adapun kami yang belajar, karena kami ini belajar kepada para ulama, lalu kami bisa melihat bagaimana kesalahan-kesalahan yang antum jadikan referensi. Please Ustaz, antum cek kembali pemahaman antum, karena Masya Allah antum ini S1, S2 bahasa Arab, antum bisa menggali dari kitab para ulama. Saya cuma teknik. Qadarullah, saya pernah punya ada masalah kesehatan. Qadarullah, saya pernah berada di dalam satu lingkungan yang akhirnya membuat saya tidak betah untuk hidup di dalam pondok. Tetapi darah Muhammadiyah saya mengalir. Kemudian dakwahnya bapak saya terhujam di diri saya. Jika kemudian meskipun saya belajar teknik, saya belajar bahasa Arab, saya belajar ilmu usul, saya belajar al-qaid al-fiqhiyah, saya belajar kepada para ulama, kami tinggalkan kehidupan kami sebagai PNS untuk belajar ke sana. Saya teknis saja mau dan bisa sedikit untuk mengkaji kitab para ulama. Antum pasti lebih bisa dari saya. Catatan yang lain, saya lihat antum banyak menjadikan referensi bahasa, makna lughah sebagai